Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Pada hari ini bertepatan dengan tanggal 7 Mei tahun 2023 Miladiah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala lindungan, pertolongan, nikmat yang diberikan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Perjalanan kehidupan kita umat manusia ini ditentukan oleh kehendak Allah. Menapaki jalan kehidupan yang lurus, mendapatkan petunjuk Allah adalah ketentuan Allah. Mendapatkan celaka, mendapatkan segala macam keburukan adalah perbuatan niat kita untuk menjerumuskan diri kita pada hal-hal kejahatan dan kebatilan itu. Keburukan yang kita lakukan akan menuai hal yang buruk. Kejahatan yang kita lakukan akan menuai apa yang menjadi keburukan itu. Sebaliknya, kebaikan yang kita lakukan, maka nilai pahala yang kita akan dapatkan adalah kebaikan. Suatu ketika dikisahkan seorang sosok ahli ibadah yang bernama Barsisa. Barsisa ini adalah orang yang tidak pernah bercelah sedikit pun dalam beribadah, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan pandai menghindar diri dari segala kejahatan, dari segala perbuatan maksiat, aib dan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika datanglah sosok iblis yang menjelma sebagai seorang ahli ibadah, bertandang, bersilaturahim, bertamu di rumah Barsisa. Lalu Barsisa mempersilahkan sosok ahli ibadah, konon adalah iblis yang menjelma sebagai ahli ibadah ini, untuk menumpang beberapa hari di rumahnya. Selang 3 hari berada di rumah Barsisa, di tempat kediaman, dapat kita katakan adalah pesantren Barsisa. Kemudian Barsisa melihat tindak tanduk sosok ahli ibadah yang tinggal sementara waktu di rumah Barsisa. Apa yang disodorkan, apa yang ditawarkan, apa yang dijamu oleh Barsisa, baik dalam bentuk minuman, dalam bentuk makanan, semuanya ditolak untuk diminum dan dimakan oleh sosok ahli ibadah ini. Tentu Barsisa takjub dengan ibadah yang dilakukan oleh iblis konon yang menjelma sebagai ahli ibadah. Barsisa adalah orang yang tidak pernah puas, yang tidak pernah merasa cukup dengan nikmat-nikmat Allah. Lalu Barsisa bertanya, "Wahai saudaraku, ya akhi, apa kira-kira yang melatar belakangi dan mendorongmu untuk setia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Iblis ini mempunyai taktik, mempunyai kekuatan, mempunyai strategi yang luar biasa untuk menjerumuskan manusia. Lalu sosok ahli ibadah yang konon adalah iblis ini mengatakan, "Kalau Anda ingin menjadi seorang ahli ibadah seperti yang kami lakukan dan mampu saum, berpuasa berhari-hari lamanya, yang pertama, antum harus bermaksiat kepada Allah. Barsisa, engkau harus melakukan perbuatan dosa, maksiat di hadapan Allah dengan cara membunuh saudaramu, membunuh saudara mukmin, membunuh saudaramu sama-sama beriman kepada Allah." Mendengar hal itu tentu Barsisa menolak, karena hal itu tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah merupakan kejahatan, kemanusiaan. Merampas nyawa orang bukanlah bagian daripada
perintah iman. Justru itu adalah perintah dari setan yang terkutuk. Barsiso menolak mentah-mentah. Kata ahli ibadah ini, jikalau Anda menolak, saya tawarkan Anda melakukan perbuatan zina. Barsiso pun menolak. Kata Barsiso, itu adalah perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ahli ibadah ini menawarkan yang dirasa mudah dan sangat mungkin insya Allah akan dilakukan oleh sosok Barsiso. Wahai Barsiso, dua hal yang diperintahkan Anda menolak, antum menolak. Membunuh tidak mau, berzina pun ditolak. Yang ketiga, wahai Barsiso, yang paling mudah, sederhana saja. Antum konsumsi, minum alkohol, minum miras, minum minuman keras. Barsiso sejenak berpikir dan kemudian mengkalkulasi dengan logikanya. Mungkin dianggap ini sederhana, mudah dan gampang. Barsiso kemudian dalam sekejap, panas setahun, dihapuskan hujan sehari. Apa yang diperjuangkan Barsiso dalam keimanannya tumbang, jatuh, runtuh dalam seketika. Barsiso kemudian menerimanya. Apa yang ditawarkan oleh sang ahli ibadah konon sekali lagi adalah iblis, setan yang menjelma sebagai ahli ibadah. Kemudian Barsiso dengan terpaksa menerima apa yang ditawarkan oleh sang ahli ibadah konon adalah iblis ini. Kalau yang itu, kata Barsiso, insya Allah saya akan melakukannya. Dilakukan oleh Barsiso. Bergegas Barsiso keluar dari rumahnya dan menemui beberapa penjual minuman. Kebetulan ada tidak jauh dari tempat kediaman pondok pesantren Barsiso. Maka sampailah Barsiso di tempat minuman keras, di tempat penjualan miras, alkohol. Kemudian Barsiso meminta apa yang dia inginkan, yakni meneguk minuman keras, mengkonsumsi minuman keras. Pada waktu dia mengkonsumsi minuman keras, tentu hal yang dialami oleh Barsiso adalah keadaan Barsiso menjadi mabuk. Tatkala dia mulai tidak sadar, tatkala dia mulai kehilangan kendali kontrol hidupnya, secara fisik, secara kejiwaan, Barsiso telah runtuh keimanannya. Melihat si penjual miras ini adalah sosok ibu-ibu yang sangat menawan, yang sangat cantik, Barsiso mulai gelap mata. Pandangan Barsiso tidak lagi stabil. Pandangan Barsiso tidak lagi normal sebagaimana dia dulunya adalah seorang ahli ibadah. Dia melihat kemolekan postur tubuh, kecantikan dari seorang penjual minuman keras. Kemudian setan ini menggoda hati Barsiso. Setan ini menggoda pikirannya. Setan ini mulai datang meruntuhkan satu demi satu, bagian demi bagian yang ada dalam keimanan, struktur keimanan Barsiso. Matanya mulai berdosa, pikirannya mulai berdosa, apalagi hatinya. Karena semua yang kita lakukan dengan tangan kita ini, apa yang diperintahkan oleh tangan, apa yang disuruh, apa yang dilihat oleh mata, apa yang didengar oleh telinga, apa yang diucapkan oleh mulut adalah perintah dari hati. Karena hati ini adalah sentral. Hati kita ini adalah sentral dari segala kebaikan dan kejahatan. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, semuanya terdorong, termotivasi, termobilisasi dari dalam hati. Pada saat itu juga Barsiso kemudian melakukan perbuatan maksiat. Penjual miras ini berteriak, ditarik oleh Barsiso ke dalam kamar, nyaris diperkosa. Ketika Barsiso melakukan perbuatan maksiatnya, kemudian setan ini mendatangi suaminya. Iblis ini mendatangi suaminya. Itu, kata iblis, seorang yang mengaku sebagai ahli ibadah ini, di rumahmu, istrimu akan diperkosa oleh seseorang yang mengkonsumsi minuman keras.
yang sudah mabuk bernama Barsisa. Datanglah suaminya, dan kemudian suaminya ini menggerebek dan kaget melihat keadaan sudah berantakan. Barsisa hendak memperkosa istrinya. Lalu kemudian dengan sikap untuk membela istrinya, dia kemudian meraih istrinya, melerai apa yang dilakukan, kemudian memisahkan. Dengan perbuatannya, dia ingin menggagalkan tujuan Barsisa, niat Barsisa, dan kemudian dipukul oleh Barsisa, nyaris mati suaminya ini. Istrinya nyaris diperkosa, dan kemudian suaminya nyaris mati, dipukul, dianiaya oleh Barsisa. Dari kejadian ini kemudian masyarakat berkumpul. Datanglah masyarakat yang banyak menangkap Barsisa, menghukum Barsisa dengan cara digantung pada tiang salib. Orang yang melakukan perbuatan maksiat, dalam hal ini perzinahan di zaman dulu, dia harus disalib dan digantung, kemudian dicambuk, dirajam, diderah dengan hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Perbuatan ini sangat memalukan. Digantung di atas kayu salib, kemudian diderah, dicambuk. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Apa yang dilakukan Barsisa selama beratus-ratus tahun dia beribadah kepada Allah. Ratusan tahun Barsisa jujur, taat, dan istiqomah di jalan Allah. Tumbang dalam seketika hanya karena menolak melakukan pembunuhan kepada saudara mukmin, menolak melakukan perzinahan, tetapi dalam satu ketika Barsisa menerima apa yang ditawarkan oleh ahli ibadah iblis ini dengan meminum minuman keras. Begitu dia mabuk, dia hampir membunuh, dia hampir berzina. Inilah menjadi pelajaran bagi kita bahwa tidaklah mudah untuk mendapatkan ilmu dan keimanan itu. Seseorang yang diberi ilmu, seseorang yang diberi keimanan, iman tauhid, harus mampu menjaga diri, mewaspadai diri, dan kontrol terhadap keilmuan dan keimanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun penderitaan yang kita alami, bagaimanapun masalah yang kita alami, tetap kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, mungkin iblis tidak datang, tidak menjelma lagi seperti dulu, tetapi banyak iblis-iblis di sekitar kehidupan kita. Baik iblis dalam kehidupan kita bersahabat, kemunafikan, dan inilah yang terjadi dalam kehidupan kita di negara Kesatuan Republik Indonesia. Terlalu banyak manusia-manusia dari iblis kemudian menjadi setan. Dari sahabat mengkhianati, munafik terhadap saudara, munafik terhadap orang-orang beriman. Oleh sebab itu jamaah, ya, berhati-hatilah dengan orang-orang pintar hari ini. Perhatikan yang terjadi di pesantren Al-Zaitun, yang terjadi para politikus, ya, semua orang-orang yang dianggap sebagai pimpinan-pimpinan partai politik. Awas dan waspadalah. Ada mereka menyelewengkan ajaran Islam, dan ada juga, ya, di dalam Al-Quran sudah dikatakan bahwa mereka memperalat umat Islam di saat mereka membutuhkannya. Demikianlah motivasi Syawal ini yang kami sampaikan 1444 Hijriah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istiqomah dan lebih lihai, licik berhadapan dengan iblis. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.